Selanjutnya ada New Declining and Loss Customer Survey, yaitu kayak survei untuk menentukan mengapa konsumen memilih perusahaan tersebut, mengurangi pembelian atau meninggalkan perusahaan. Dalam tujuannya itu untuk menilai peranan kualitas pelayanan dalam mempertahankan dan menjaga kesetiaan konsumen. Dan keterbatasannya itu ada perusahaan dapat mengidentifikasi dan memonitor pemberian pelayanan per konsumen. Selanjutnya ada fokus diskusi wawancara kelompok, yaitu seperti pertanyaan diarahkan pada kelompok kecil yang biasanya terdapat 8-10 orang, dan fokus pertanyaan itu pada topik yang spesifik, dapat digunakan pada konsumen, bukan konsumen ataupun kelompok pekerja, dan tujuannya itu untuk menyediakan sebuah forum partisipasi bagi konsumen untuk mendapatkan ide-ide perbaikan, mendapatkan feedback, informasi pada pemberi layanan. Dan keterbatasan ada menginterview kelompok dinamis, mungkin mencegah keputusan tertentu yang tampak di luar saja, dan informasi yang dihasilkan pada hal-hal yang tidak terencana, dan minat anggota kelompok. Riset fokus grup itu lebih berharga bila digabungkan dengan riset yang direncanakan. Selanjutnya ada Customer Advisory Panel, ataupun kayak konsultasi pelanggan lah istilahnya. Dalam itu suatu kelompok konsumen direkrut untuk secara periodik memberikan feedback dan saran ke perusahaan tentang kinerja dan pelayanan. Data yang diperoleh pun dengan maupun telepon, surat, dan lain-lain. Dan panel tersebut pekerja juga dapat dibentuk, dan tujuannya itu memperoleh feedback dan saran lebih dalam dan tepat waktu tentang kualitas pelayanan dari pelanggan konsumen yang masuk dalam konsultasi pelanggan itu tadi. Dan keterbatasannya ada mungkin tidak mencangkup seluruh konsumen, kurang terwakilinya kelompok-kelompok konsumen, dan juga panel menganggap konsumen ahli dalam memberikan saran. Dan selanjutnya ada service review, yaitu atau ulasan layanan itu secara periodik menjunjung konsumen untuk berdiskusi menilai hubungan pelayanan atau jasa yang diberikan. Harus diadakan sebuah proses formal dengan bentuk umum dari pertanyaan, menghimpun respon dalam sebuah basis data, dan menindaklanjuti konsumen dengan konsumen, komunikasi dengan konsumen. Dan tujuannya itu mengidentifikasi harapan dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan perusahaan dan prioritas perbaikan dalam komunikasi langsung, pandangan ke depan, dan tidak hanya belajar dari masa lalu, dan kesempatan termasuk perbuatan keputusan bertahap dan berpengaruh kepada diskusi. Dan keterbatasannya itu memakan waktu dan biaya yang mahal, lebih cocok untuk perusahaan marketing dan jasa yang kompleks. Selanjutnya ada yang kedua, ada menampung keluhan, komentar, dan pertanyaan konsumen, yaitu sebuah sistem untuk menerima, mengkategorikan, menyimpulkan, dan mendistribusikan keluhan konsumen dan komunikasi lainnya pada perusahaan. Dan tujuannya itu mengidentifikasi kegagalan pelayanan sebagai tindakan korektif, dan identifikasi melalui komunikasi untuk tindakan perbaikan dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Dan keterbatasannya, konsumen tidak puas selama melakukan keluhan ke perusahaan. Analisis keluhan dan komentar konsumen hanya menawarkan gambaran sederhana dari keadaan pelayanan. Selanjutnya yang ketiga ada service total yang meliputi
employee file reporting. Yang pertama jadi total market survey, dan survei yang mengukur penelitian konsumen secara menyeluruh terhadap pelayanan perusahaan riset termasuk konsumen keluar dan konsumen kompetitor. Dan tujuannya itu untuk menilai pelayanan konsumen oleh perusahaan terhadap kompetitornya yang mengidentifikasi prioritas perbaikan pelayanan. Dan terbatasannya menilai semua pelayanan, tetapi tidak ada pelayanan yang spesifik. Yang selanjutnya ada employee file reporting, yaitu proses formal untuk mengumpulkan, mengkategorikan, dan mendistribusikan kemampuan karyawan tentang pelayanan. Tujuannya untuk mengumpulkan dan memberikan tingkat kemampuan karyawan tentang harapan dan persepsi pelayanan konsumen. Dan keterbatasannya, beberapa karyawan akan lebih menjadi reporter yang teliti dan efisien dibandingkan yang lainnya, dan karyawan mungkin tidak bersedia memberikan informasi yang negatif pada manajemen. Selanjutnya ada employee survey, yaitu survei atau survei pelanggan atau survei karyawan. Survei pegawai, yaitu survei terhadap pelayanan yang pekerja terima dan berikan serta kualitas hidup mereka, serta tujuannya untuk mengukur kualitas pelayanan internal, mengidentifikasi halangan dan memperbaiki pelayanan. Dan keterbatasannya, kekuatan dari survei pegawai juga merupakan kelemahan karyawan yang memandang pemberian pelayanan dari sudut keuntungan sendiri. Interpretasi mereka sering tidak objektif dan tidak benar. Selanjutnya ada service operating dan capture atau pengambilan data operasi perbaikan, yaitu sebuah sistem dalam menerima, mengkategorikan, menarik, dan mendistribusikan data operasi kinerja pelayanan ataupun jasa seperti service, response time, failure rate, dan service delivery cost. Dan tujuannya untuk memonitor indikator kinerja pelayanan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, serta menghubungkan data kinerja operasi dengan feedback dari konsumen dan karyawan. Selanjutnya, mengembangkan sistem informasi kualitas jasa yang efektif. Itu Parasuraman dan Berry memberikan 5 alat bantu dalam mengembangkan sebuah sistem kualitas jasa agar terus berkembang. Yang pertama ada pengukuran harapan pelayanan, kedua penekanan pada kualitas informasi, yang ketiga menghimpun suara konsumen, yang keempat menyelaraskan kinerja pelayanan dengan kinerja bisnis, yang kelima menjangkau setiap pegawai. Yang dimaksud dengan pengukuran harapan pelayanan itu harapan konsumen terhadap pelayanan yang akan memberikan penilaian dan pelayanan tersebut. Terdapat 2 level harapan. Yang pertama, keinginan konsumen bahwa pelayanan itu harus ada, dan yang kedua adalah tingkat minimum kualitas pelayanan yang harus diterima. Yang kedua ada penekanan pada kualitas informasi. Kualitas informasi bukan kuantitas ya, yaitu adalah tujuan dari sistem informasi kualitas jasa. Ciri kualitas informasi yaitu yang pertama saling berhubungan. Informasi yang berkualitas untuk membantu pengambilan harus punya relevansi terhadap masalahnya. Yang kedua adalah tepat dan berguna, yaitu seperti informasi harus simpel dan spesifik sehingga memudahkan untuk dipakai, bukan luas dan umum yang akan membingungkan, dan informasi yang harus memungkinkan untuk dipakai karena memiliki dukungan sumber daya. Yang ketiga yaitu terstruktur. Yang ketiga ada struktur, yaitu informasi harus memberitahu secara terstruktur sehingga diketahui urutan prioritas kepentingan itu. Berarti prioritas informasi harus berubah secara dinamis mengikuti aktualitas.
Dan yang keempat, dapat dipercaya, dan perusahaan dapat memperoleh informasi yang kredibel melalui riset dengan memakai sumber informasi dari informasi yang tepat dengan pertanyaan yang spesifik. Yang kelima, dapat dimengerti, dan kualitas informasi yang ditemukan, apakah informasi tersebut dapat dimengerti oleh penggunanya, karena sangat mungkin hasil riset statistika tidak dipahami oleh semua orang. Dan yang keenam adalah tepat waktu, dan informasi yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan atau disediakan terlalu lama sebelum dibutuhkan, yang berakibat sudah menjadi tidak up to date lagi, adalah contoh informasi yang tidak berkualitas. Yang ketiga tadi ada menghimpun suara konsumen, yaitu sistem informasi kualitas pelayanan akan berbasis data kualitatif atau kuantitatif, dan data kuantitatif berupa tabel analisa perhitungan, dan sedangkan data kualitatif berisi tentang persepsi rata-rata akan pelayanan dari konsumen. Yang keempat ada menyelaraskan kinerja pelayanan dengan kinerja bisnis sistem, yaitu sistem informasi kualitas pelayanan harus kelihatan efeknya pada laba bisnis, dan perusahaan dapat secara langsung memperkirakan pengaruh laba dari perbaikan pelayanan yang efektif dan melihat dari waktu ke waktu hubungannya, sehingga dari diperoleh setelah tiap tahap perbaikan pelayanan dilakukan. Yang kelima ada menjangkau setiap pegawai, seluruh pegawai juga berperan sebagai pembuat keputusan dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda, dan karena setiap tindakan mereka ditentukan oleh keputusan yang mereka ambil, maka sistem informasi kualitas jasa harus memberikan pelayanan yang relevan pada tiap pegawai atau dengan kata lain menjadi sistem komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Riza Umamah. Terima kasih.